Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran kita hari ini adalah tentang hakikat dan wawasan keilmuan, filsafat dan filsafat pendidikan. Itu dalam PowerPoint yang saya buat di sini. Nanti mungkin bisa dicek juga secara online. Pertama sekali pengertian filsafat. Ya, pengertian filsafat. Apa itu filsafat secara kebahasaan atau etimologi dan juga secara terminologi. Ya, terminologi itu juga sering kita dengar dengan pengertian secara istilah. Cara etimologi atau akar katanya itu, filsafat itu berasal dari kata philein, ya, philein, philare, juga philos, ya. Ada philein. Ada philare, ada philos. Cara filosofis, ada proposul. Ada philein, philare, philos kalau kita baca cara kebahasaannya, ya. Dia berasal dari bahasa Yunani yang makna literalnya atau cara bahasanya itu adalah cinta, suka sekali akan sesuatu. Sedangkan yang satu lagi, Sophos atau Sophia, itu bermakna adalah kebaikan atau kebajikan. Ada yang namanya Sophia. Itu berasal dari bahasa Yunani. Secara terminologi atau cara istilah atau definisinya, filsafat itu adalah ilmu yang berusaha untuk memahami semua hal yang timbul di dalam keseluruhan lingkup pengalaman manusia. Yaitu ilmu yang berusaha untuk memahami semua hal yang timbul di dalam keseluruhan lingkup pengalaman manusia. Nah, keseluruhan lingkup pengalaman manusia. Pengalaman itu ada yang namanya internal dan ada yang namanya external. Di semua experience atau pengalaman yang ada dalam lingkup manusia itu adalah filsafat secara terminologi menurut beberapa ahli, ya. Kemudian ada juga yang mendefinisikan filsafat itu adalah pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab pertama. Ya, sebab-sebab pertama atau sering kita sebut dengan causa prima. Atau prinsip-prinsip yang tertinggi dari segala sesuatu yang dicapai oleh akal budi manusia. Jadi causa prima itu sebab yang pertama. Karena sebab ya ada pelajaran apa namanya lagi? Rantai makanan itu apa namanya? Rantai makanan di biologi itu. Ya kan? Katakanlah, ini pertama. Beliau ini makan kan?
Makan apa beliau? Makan nasi. Nasi. Nasi itu dari padi kan? Ini dari padi. Kalau dari padi berarti dari sawah kan? Habis itu dimakan oleh ayam kan? Misalnya dimakan oleh ayam, atau tikus atau apa ya, binatang sendiri. Habis itu dia kan? Ya kan? Habis itu dimakan lagi oleh ayam misalnya. Ayam itu bertelur kan? Kalian sering coding? Sering coding? Ya kan? Telur. Kita di telur itu juga menghasilkan lagi ya. Itulah rantai makanan. Jadi siapa yang pertama sekali? Jika ditanya antara ayam dan telur, siapa yang lebih duluan? Oke. Hah? Siapa yang lebih duluan antara ayam dengan telur? Silakan cari nanti. Ya, masing-masing kalian punya perspektif ya, perspektif masing-masing. Ini kita mencari sebab yang pertama atau bahasa lainnya disebut sering kita dengar itu dengan causa prima. Alam ini bagaimana? Sebuah HP ini pasti ada yang membuat kan? Ada yang mendesain. Didesain oleh siapa? Oleh manusia. Manusia itu manusia siapa? Manusia itu siapa yang menciptakannya? Nah, itu mencari yang sumber yang utama itu atau penyebab yang utama itulah itu disebut juga oleh sebagian para ahli itu namanya filsafat. Ya. Jadi siapa sumber yang pertama itu atau penyebab yang pertama itu? Kalau kita dalam referensi Islam, ya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ketika kita lacak yang buat bom, setelah itu siapa yang desain bom dan seterusnya, sampai kita temukan penyebab yang pertama. Itu causa prima atau prinsip-prinsip yang paling tinggi itu tadi. Kemudian ada juga para ahli yang mendefinisikan filsafat itu adalah ini saya kutip bahasa atau langsung dari bahasanya, yaitu the human being attempt to think most speculatively, reflectively, and systematically about the universe and human relationship to that universe. Yaitu spekulatif, apalagi tadi reflektif, kemudian satu lagi sistematik. Ya. Nah, buat apa? Universe and human being. Nah, langsung kalau human being and universe itu. Apa itu universe? Kalian sering sekali menonton itu ketika ada pemilihan universe ya. Itu namanya Miss Sejagat ya. Sejagat itu alam raya ini atau alam jagat raya ini. Apa itu alam jagat raya itu? Atau sering juga kita sebut dengan
universe itu dengan makrokosmos ya. Yang di dalam itu ada mikrokosmos, bukan kosmos yang kalian masak di rumah, ya. Ya. Mana mikrokosmosnya? Ada manusia, human being, ada alam hayawan, ada alam tumbuh-tumbuhan, dan juga ada alam ruang angkasa. Semua itu disebut dengan universe ya, ruang angkasa mungkin agak lebih lagi. Tapi yang paling jelas itu, yang include di dalam universe itu adalah alam manusia, alam hayawan, dan alam tumbuh-tumbuhan. Ya. Nah, itu bagaimana hubungan human being dengan alam itu? Nah, bagaimana hubungan human being antara sesama human being itu bagaimana? Ya, bagaimana hubungannya? Bagaimana hubungannya dengan kawan-kawan kita yang lain? Kawan-kawan kita yang lain mana? Ada alam hayawan dan ada, atau hayati kita sebutkan, ada alam hewani, hayati, ada alam tumbuh-tumbuhan itu. Nabati. Alam tumbuhan, alam pohon-pohon, ya. Batang-batang pohon itu kan hidup dia. Nah, kita juga perlu melakukan hubungan yang baik juga dengan apa kita bilang, dengan mereka-mereka itu kan. Nah, kita dengan pohon-pohon itu bukan berarti kita melakukan hubungan baik dengan mereka sampai berbicara, ketawa dengan mereka. Itu akan lain jadinya nanti. Kenapa dia ngomong dengan pohon-pohon kayu misalnya, kenapa dia ketawa, itu lain lagi nanti kan, apalagi pada musim-musim hari ini. Nah, setelah pemilu, itu dia. Jadi bukan berarti kita berbicara dengan batang pohon dan sebagainya, tapi kita ya berhubungan baik dengan mereka, dengan kita lestarikan alam itu, pohon-pohon itu, ya berarti lestari juga kita manusia ini. Akibat dari atau efek dari pemotongan pohon yang sembarangan mungkin, maka banyak sekali efek terhadap manusia juga. Demikian juga dengan alam-alam hewan itu. Kita tidak boleh membunuh sembarangan. Dalam perspektif Islam itu ada beberapa hewan sesungguhnya ya yang boleh dalam tanda kutip untuk dibunuh ya, apabila hewan itu sudah melakukan hal-hal atau yang tidak baik kan terhadap manusia, yang berbisa dan sebagainya. Nah, itu ada 3 perspektif tadi yang dapat saya rangkum, tapi banyak sekali masih. Ya, apa yang disebut dengan filsafat itu definisinya, secara terminologinya, secara definisinya dan secara istilahnya itu banyak sekali para ahli yang memberikan pemahaman-pemahaman dari perspektif mereka sendiri dengan pemahaman menurut mereka sendiri terhadap namanya filsafat. Kemudian karena konteks kita hari ini atau semester ini adalah filsafat pendidikan, kita harus tahu juga what is the education itu kan, apa pendidikan itu. Dengan kita mempelajari, kita mendengar, bahkan kita sudah terlibat di dalam berbagai hal yang berkenaan dengan pendidikan, sementara di sisi yang lain kita belum tahu siapa itu atau apa itu pendidikan. Pendidikan itu ada 2 yang saya ambil definisinya, menurut yang saya rangkum yang saya kira itu menjadi representatif ya terhadap yang lain.
tapi bukan menutup kemungkinan terhadap pengertian-pengertian yang diberikan oleh para tokoh lainnya. Nah, silakan nanti ya mengeksplor, membaca berbagai referensi tentang pendidikan ini. Yang pertama sekali saya mengutip di sini dari beberapa tokoh pendidikan itu adalah usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, ya, lahir dan batin bangsa dan masyarakat. Saya ulangi, usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin bangsa dan masyarakat. Apa di sini core-nya? Malah meningkatkan kesejahteraan. Meningkatkan kesejahteraan adalah core yang kita temukan dalam definisi ini. Nah, berarti apa pendidikan itu? Ada core-nya itu adalah meningkatkan kesejahteraan. Nah, itu harus di note ya, dicatat itu untuk meningkatkan kesejahteraan itu pendidikan. Dan secara umum tidak ada satu bangsa pun di dunia ini, setahu saya itu, ya, tidak ada satu bangsa pun di dunia ini maju tanpa memperhatikan aspek pendidikan tersebut. Saya belum menemukan. Nah, tiba-tiba bangsa itu maju, apakah turun semua teknologi dari langit? Wallahu alam. Tapi saya belum menemukan itu. Yang saya menemukan dalam sejarah-sejarah kita ketika melihat dari sisi sejarah filsafatnya pada masa Mesir kuno, pada masa India kuno misalnya kan, Mesopotamia, Babilonia, Irak, itu Iran. Sampai hari ini itu saya belum menemukan yang bahwa tidak ada tersentuh kemajuan mereka itu dengan pendidikan. Yang lebih dekat, kita melihat kenapa kemajuan Spanyol dulu, ya, atau Andalus ketika masih di bawah umat Islam melahirkan beberapa ilmuwan yang sangat luar biasa, ya. Antaranya mungkin yang kita kenal hari ini ada Ibn Rus, ada Ibn Khaldun, ada pencipta algoritma itu matematika kan. Kemudian juga berpindah pada masa Abbasiyah ke Irak, ya. Di situ ada lahir perpustakaan, kemudian di Mesir lahir Al-Azhar itu. Pada masa itu semua adalah mereka tidak ada dari mereka itu yang menafikan pendidikan. Artinya mereka memperhatikan sangat, ya, bahkan menjadi nomor wahid mungkin yang namanya pendidikan tersebut. Apakah belajar sampai beberapa negara pada saat itu, menurut saat itu, yang kendaraannya mungkin masih pakai unta dan sebagainya. Dan juga hari ini. Nah, kita melihat beberapa negara maju itu, bahkan mereka memberikan beasiswa kepada negara-negara berkembang. Hari ini kan banyak beasiswa ke Amerika, ke Australia, ke Eropa, ke Timur Tengah. Nah, itu dari mereka. Nah, karena memperhatikan pendidikan. Jadi tidak mungkin sebuah negara itu maju tanpa memperhatikan pendidikan tersebut. Nah, kalau kita ingin maju, maka belajar. Sisihkan sedikit harta para orang-orang kaya di daerah kita itu untuk memberi zakat. Di dalam zakat itu ada hak, apa namanya, Ibnu Sabil. Ya, termasuk para pelajar-pelajar. Itu termasuk juga atau disebutkan dengan Ibnu Sabil juga. Ya. Nah, kalau seandainya zakat kita itu kita maksimalkan, sesungguhnya kita tidak perlu menerima beasiswa dari sananya atau dari sononya. Nah, kita cukup dengan daerah kita masing-masing,
bisa menyekolahkan kalian itu sampai ke jenjang ya yang tertinggi. Nah, yang kedua, pendidikan itu adalah fenomena utama dalam kehidupan manusia, di mana orang yang telah dewasa membantu pertumbuhan dan perkembangan peserta didik untuk menjadi dewasa. Di sini ada dua core juga yang perlu kita ingat. Apa itu? Ada namanya perkembangan dan ada namanya pertumbuhan. Dan itu dilakukan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa. Kalau perkembangan itu adalah sisi psikisnya. Kalau perkembangan, itu perkembangan sisi non-fisik bahasa lain. Yang tidak dapat dilihat, yang tidak dapat diraba, tapi indikatornya luar biasa. Ya, perkembangan pikirannya kan, cara bicaranya. Coba perhatikan kalau yang masih ada punya adik kecil, ya. Nah, itu perkembangannya coba diperhatikan. Dari sisi apa istilahnya mengatur kata-katanya juga itu berpikir, bertutur gitu, ya. Sampai bahasanya mungkin dalam bahasa kita disebut dengan kilu misalkan, mengungkapkan sesuatu belum ya seperti ungkapan yang sebenarnya. Mau minum tapi inum misalnya, num yang bisa dibilang. Habis itu kan dia berkembang lagi, melihat siapa? Melihat ibunya, melihat bapaknya, melihat kakaknya, abangnya. Nah, maka perkembangan itu di situ dia. Ada emosinya. Kalau ibunya atau abang-abangnya sering bentak-bentak dia, ya kan? Itu kita yang mengajarkan semua kepada orang yang belum dewasa itu. Nah, itu perkembangan. Nah, dari sisi manusia itu tadi, ada apa? Ini manusianya. Ada ini, ya tangannya, ya otot, ya karena olahraga. Ini dinamakan dengan pertumbuhan. Jadi perkembangan pikiran, emosionalnya, atau afektifnya, itu disebut dengan perkembangan. Atau yang non-fisik, yang lebih mudah diingat. Yang non-fisik, ya, yang non-fisik, emosinya, perkembangan ada motivasi dan sebagainya dan sebagainya. Atau bahasa yang saya terus akalnya, rasionya. Kalau yang namanya pertumbuhan itu adalah, nah ini tangannya mungkin, jadi tangannya waktu lahir mungkin hanya 1 atau setengah senti, nanti lahir sampai jadi seperti kalian ini yang lebih tinggi lagi dari saya, ya kan? Kalau lututnya dulu hanya 1 inci, sekarang lututnya sudah segini, karena banyak minum susu misalnya, sering nonton iklan-iklan susu supaya banyak protein, karena kebanyakan hari ini kita ingin tinggi dan juga dengan stunting. Nah, inilah ya, berpaduan antara perkembangan dengan pertumbuhan itulah kalau tidak seimbang, atau bahkan memang kadang-kadang orang lebih dominan perkembangannya, tapi tidak dominan orang kecil, tapi sanggup menipu orang 1 hari 1 jenazah. Orang kecil sanggup dia akali orang, dia menipu orang, dia pokoknya terserahlah. 1 hari itu sampai 1 jenazah. Orang biasa-biasa kita ya. Padahal kalau orang itu kan kalau belum lihat orangnya mungkin orang akan membayangkan dia segede mana. Ya. Itulah
karena tertahan inilah yang menjadi yang namanya hari ini, yang namanya stunting. Yang tertahan di antara keduanya itu. Pernah kalian lihat, kalian pernah yang bagi yang bertani mungkin, ya, atau yang punya pohon apa itu, jeruk Bali atau jeruk apa di kampungnya atau di depan rumahnya, ya. Sering kalian lihat tuh yang buah jeruk itu, kalau bahasa saya itu jangan, ya kan? Ada di apa sama binatang itu sehingga dia kalaupun gede dia tapi nggak bisa kita pakai lagi isinya. Itu tok jangan, ya, bahasanya. Artinya dia berkembang dan bertumbuhnya tidak sewajarnya. Atau juga kalian pernah lihat timun. Timun, tahu timun kan? Kalau kalian sering makan nasi uduk, itu ada timun di situ. Ada timun itu yang nggak nggak besar-besar lagi dia, hanya begini itu pingkau dalam bahasa Aceh. Karena sudah kena sengatan dari binatang itu. Kalau jangan itu apa ya? Atau tawon, bukan tawon. Ya ada semacam binatang sejenis tawon. Kalau bahasa kampung saya itu jangan. Nah, itu kalau dia udah kena dia itu ya begitu. Timunnya sampai bengkok kalau itu nggak naik-naik lagi dia, nggak besar-besar lagi. Begitu terus. Kita makan juga tidak enak. Nah, itu namanya stunting kayak begitu. Nah, itulah usaha orang dewasa, ya, usaha kita untuk mendewasakan para anak-anak kita, generasi kita itu, apa yang kita tolong itu sisi perkembangan dan pertumbuhan. And that is education, itu pendidikan. Ya, ini pendidikan menurut para ahli. Paham kan? Jadi ada dua core tadi, ada perkembangan dan juga ada pertumbuhan. Yang satu lagi adalah yang pertama tadi, definisi yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan. Kalau sebaliknya, itu apa ke sini? Ya kan? Kalau bukan untuk meningkatkan kesejahteraan, ya untuk apa? Berarti ada 3 core yang bisa dinote, ya, dicatat gitu. Kemudian selanjutnya, karena tadi ada gabungan, kalian sudah tahu apa namanya filsafat. Ya, filsafat itu sesungguhnya sangat luas, membicarakan tentang hubungan kita dengan Sang Pencipta, hubungan kita dengan sesama kita, hubungan kita dengan alam-alam yang lain, ya, alam mikrokosmos yang lain, yang ada di alam jagat raya ini, melakukan hubungan baik, itu adalah filsafat, ya, itu adalah filsafat. Nah, sekarang kita melihat apa itu filsafat pendidikan. Itu ada 2 term atau terminologi yang sudah digabungkan. Ada filsafat dan ada pendidikan. Kalau dalam bahasa Arab disebut apa? Danaan man'un, ada jar majrur gitu kan, ada 2 kata yang digabung. Ada dari bahasa Arab di sini? Nggak ada ya? Kalau dalam bahasa Inggris apa? 2 kata yang digabung itu? Ada yang dari bahasa Inggris? Nggak ada juga. Nah, inilah ada maaf, bukan terminologi, tapi 2 kata atau etimologi yang digabung. Sehingga menjadi suatu istilahnya tersendiri, yaitu filsafat pendidikan dan sudah menjadi sebuah ilmu bantu, ya, sudah menjadi sebuah alat, ya, untuk membantu pendidikan. Namanya filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan itu dari beberapa para pakar juga saya rangkumkan di sini. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi adalah
Tidak menutup kemungkinan untuk melihat lagi definisi-definisi lain. Welcome, silakan. Ya, ini hanya yang saya rangkum. Yang pertama adalah philosophy application itu is the philosophical study of education and its problem. Apa? Mempelajari ya pendidikan itu dan persoalan-persoalan yang ada pendidikan itu dari perspektif filosofis. Menyelesaikan masalah-masalah filsafat itu dengan kacamata filsafat. Masalah-masalah pendidikan itu dengan kacamata filsafat atau perspektif filsafat. Ada lagi yang mengatakan filsafat pendidikan itu adalah ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawab dari pertanyaan-pertanyaan dalam lapangan pendidikan. Ya, ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawab dari atau menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam lapangan pendidikan. Menjawab persoalan-persoalan pendidikan itulah filsafat pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan itu dia tidak bisa atau tidak dapat berdiri sendiri. Harus dibantu oleh filsafat, maka dinamakan filsafat pendidikan. Untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam filsafat pendidikan, dalam pendidikan itu adalah dibantu secara teoritis oleh filsafat pendidikan. Nah, konsep penyelesaian masalah dalam pendidikan itulah filsafat pendidikan yang mengkonsep yang mengkonsep apa itu pendidik, apa itu anak didik. Yang menjelaskan itu adalah pendidikan dibantu oleh filsafat pendidikan. Apa itu materi, apa itu metode, apa itu kurikulum. Nah, itu dijawab oleh filsafat pendidikan. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa filsafat pendidikan itu adalah penerapan suatu analisa filosofis terhadap lapangan pendidikan. Bersama tadi. Kemudian ada juga yang mengatakan filsafat pendidikan itu landasan mengenai semua pemikiran ya tentang pendidikan atau mengenai pendidikan. Landasan mengenai semua pemikiran tentang atau mengenai pendidikan. Artinya landasan. Ya, landasan. Landasan itu ada dasar. Landasan itu ada fondasi. Kalau fondasi bagaimana keperluan sebuah fondasi itu, coba kalian bayangkan bagaimana pentingnya sebuah fondasi. Begitulah ya antara antara pendidikan dengan filsafat pendidikan. Ibarat ya sebuah landasan filsafat pendidikan itu bagi pendidikan. Nah, kemudian juga ilmu yang pada dasarnya merupakan jawaban dari pertanyaan dalam bidang pendidikan. Hampir sama tadi. Dapat kita simpulkan yang bahwa filsafat pendidikan itu adalah menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan secara konseptual dan teoritis bahkan aplikatif. Nah, dalam hal yang praktis. Ketika membuat berbagai definisi dalam ilmu pendidikan itu adalah dibantu oleh filsafat pendidikan. Bukan hanya dalam ilmu pendidikan, dalam berbagai ilmu juga lain. Kalau ilmu hukum ada filsafat hukum. Semua definisi itu dibantu oleh filsafat hukum dan filsafat-filsafat yang lainnya menurut disiplin ilmi. Nah, jadi sebagaimana yang saya sebutkan arah atau wilayahnya filsafat itu ya, konsep itu konseptual, lalu lain metodologi, lalu lagi teknologi. Jadi filsafat pendidikan itu mainnya di sini, tapi dia ngomongin tentang
pendidikan. Nah, dan secara apa yang dia konsep, ya, dia konsep tentang berbagai hari ini konsep tentang teknologi pendidikan itu apa sih? Nah, dia yang konsep itu lari teori. Nah, ini sudah pendidikan ini. Akhir teori nanti teknologi pendidikan, manajemen pendidikan, sejarah pendidikan, dan lain-lain. Nah, ini sudah masuk. Tapi wilayah saya pendidikan ya, kalau merumuskan kurikulum yang baik itu bagaimana? Dirumuskan oleh filsafat pendidikan. Ya. Artinya memakai pemikiran filosofis. Atau menganalisis dengan kacamata filosofis. Ya, salah satu alat untuk menganalisis pendidikan itu adalah filsafat pendidikan menurut definisi, ada definisi yang menyelesaikan problem persoalan pendidikan itu adalah diselesaikan oleh filsafat pendidikan. Dan sudah tahu wilayah mainnya, kemudian lahir teori. Jadi ada teori pendidikan, ada teori-teori kurikulum, metode. Tapi yang sebelum lahir teori, kurikulum adalah bla 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 bla. Sebelum lahir itu siapa yang mengkonsep itu? Itulah perlu kepada analisis filosofis. Setelah lahir itu sudah menjadi sebuah teori. Nah, itu sudah masuk ke dalam pendidikan. Setelah itu baru metodologi dan seterusnya. Dan akhirnya itu adalah pada teknologi. Hasil dari sebuah pemikiran itu tadi. Itu filsafat pendidikan. Kemudian, bagaimana fungsi dan peranan filsafat pendidikan itu? Untuk apa ya filsafat pendidikan itu? Bagaimana fungsinya? Filsafat pendidikan itu yang pertama, menentukan dasar dan tujuan pendidikan. Itu fungsinya. Ya, menentukan dasar dan tujuan pendidikan. Ada sistem nilai, pandangan hidup, atau falsafah hidup. Kemudian memahami konsep-konsep dasar dalam pengembangan teori. Nah, teori apa? Teori pendidikan dan penerapannya dalam praktek. Sesuai dengan definisi filsafat itu apa? Dia dari A sampai Z. Dari ia merumuskan konsep sebuah teori, misalnya sebuah kurikulum, sampai kepada prakteknya kurikulum itu bermanfaat apa tidak bagi manusia, atau bagi para pendidik, atau bagi para peserta didik. Sampai ke situ dikawal oleh filsafat. Tapi kalau teori, selesai dia. Kalau teori itu sudah berhasil, sudah selesai. Masa nggak kaji lagi, ini ada manfaatnya, ada tidak manfaat. Nggak open. Yang penting teorinya itu sudah berhasil, sudah selesai. Ya, seperti teori membuat bom, kan? Sudah berhasil dia buat bom, sudah selesai bagi knowledge. Ya, bagi ilmu pengetahuan. Itu sudah hasil dari sebuah teori. Nah, mau dibawa kemana bom itu? Menjadi bantal guling, mau ketika tidur atau di mana? Nah, itu nggak berpikir lagi ilmu itu. Karena dia sudah selesai. Nah, maka pemikiran filosofis harus berpikir kemanfaatan bagi umat manusia itu. Tadi, human relation, ya kan? Dengan alam semesta dan juga alam yang mikrokosmos tadi. Kemudian, fungsinya menetapkan cara-cara melihat komponen-komponen pendidikan serba segi dan antar disiplin. Nah, kalau kita hanya melihat dari satu perspektif, maka akan bias hasilnya. Ya, ini ibarat orang yang pernah kalian dengar ceritanya. Orang buta yang memegang telinga gajah, kemudian ketika ditanya, bagaimana gajah itu? Ya itulah dia sebut sejauh yang dia pegang itu telinga gajah. Nah, kalau saya tanya misalnya hari ini, nah
definisi apa itu HP ini. Bagi yang sudut sana hanya melihat dari sini kan. Bagi yang sebelah kanan saya melihat sebelah sini, berarti dia memahami HP ini lancip kayak gini. Ya. Itu namanya tidak berpikir filosofis dan tidak melihat sesuatu itu dari berbagai perspektif. Maka kalau orang berfilsafat atau orang yang memiliki pemikiran filosofis itu, ketika dia mendamaikan orang, tidak hanya mendengar dari satu pihak, tapi dia mendengar dari kedua pihak. Kalau berselisih, kemudian lagi ditanya lagi dari pihak-pihak yang lain, baru diambil sebuah kesimpulan. Kalau nggak bias, kalau hanya ketika ada orang bilang, si ini begini, makanya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kemarin katanya, karena dia melakukan begini. Itu hanya satu tak. Tapi ini kita melihat dari berbagai perspektif. Kalau dalam ilmu pengetahuan, misalnya melihat sebuah HP ini dari perspektif teknologinya, dari perspektif etiknya, dari perspektif pembuatannya atau materi-materinya, dari perspektif kemanfaatannya dan seterusnya. Jadi antar atau interdisiplin melihat sesuatu itu. Kemudian fungsi dari filsafat pendidikan itu adalah memperluas cakrawala ya dalam semua dimensi waktu. Apa itu cakrawala? Cakrawala, wawasan berpikir kita dalam semua dimensi waktu. Past, present, dan future. Atau bahasa lainnya ada mati, ada mudhari, ada mustaqbal nanti. Jadi kita melihat dari berbagai dimensi waktu. Ya, tidak hanya melihat dari segi historis saja nanti dimensi waktu kapan, tapi bagaimana konteksnya hari ini. Atau dengan bahasa lain kita harus melihat teksnya, ya, cara teks dan bagaimana konteksnya. Konteks itu apa? Yang mengelilingi teks itu. Historisitasnya yang mengelilingi yang mengelilingi teks tersebut. Ya, kalau dalam bahasa kita itu ada tafsir ya. Tafsir, kalau Al-Quran itu ada asbabul urutnya. Asbabul nuzul. Kalau hadis asbabul urutnya. Kalau Al-Quran ada asbabun nuzul. Kemudian untuk apa kalian itu mempelajari filsafat pendidikan ini? Yang pertama sekali adalah menjadikan seseorang itu sebagai manusia lebih mendidik serta mampu membangun dan mengembangkan diri sendiri dari sisi berpikir. Pernah saya ucapkan nggak di ruang ini atau di ruang yang lain? Filsafat itu adalah metodologi ilmu pengetahuan secara umum. Kalau kalian ingin melanjutkan studinya, ya, atau ingin melanjutkan pekerjaan kalian dalam hal yang bersifat akademik, maka harus tahu filsafat. Kalau kalian ingin mengambil S2, S3, dan seterusnya, harus berkenalan dengan filsafat. Karena dia ilmu pengetahuan, metodologi ilmu pengetahuan secara umum. Selanjutnya tujuannya adalah untuk mendorong seseorang dapat menjadi orang yang bisa berpikir secara mandiri. Kalian nanti menulis skripsi, menulis makalah, menulis apapun yang kalian tulis itu adalah perlu teman. Itulah filsafat itu tadi. Kalian tidak bisa melarikan diri kalau kalian terlibat dalam hal-hal yang begitu atau bekerja dalam hal-hal begitu nantinya. Kemudian untuk mengetahui dasar-dasar pengetahuan, pandangan yang sintesis sehingga seluruh pengetahuan menjadi satu kesatuan.
Ya, dengan kita mengetahui filsafat itu, kita menemukan banyak perkembangan pikiran orang, banyak pendapat dalam ilmu kalian sendiri misalnya. Ya, nah, kita mengetahui itu berdasarkan pemikiran ciri-ciri berpikir filsafat itu tadi apa? Nanti akan kita pelajari. Ada 3 ciri-ciri berpikir filosofis itu. Ada universal, ada radikal, ada sistematis. Kemudian menjadikan seseorang memiliki hidupnya sendiri berkat pengetahuan yang dimilikinya. Oleh karena itulah mengetahui hal-hal dasar berarti mengetahui dasar-dasar hidup tentang diri sendiri. Nah, kemudian bagi seorang pendidik, filsafat itu memiliki keistimewaan karena filsafatlah yang memberikan dasar-dasar dari ilmu pengetahuan lainnya mengenai manusia, seperti ilmu dalam mendidik. Ya, tentang manusia itu juga dalam praktiknya bagi seorang pendidik. Itu kalian, kalau kalian ingin melanjutkan menjadi profesi mendidik. Kenapa saya bilang begitu? Karena hari ini, walaupun kalian kuliah di Fakultas Tarbiyah atau Fakultas Education atau Pendidikan, kalau kalian tidak mengambil PPG, atau setelah nanti semester-semester akhir kalian sadar, oh saya nggak ada apa istilahnya, nggak ada talentanya saya sebagai pendidik. Ya welcome, nggak usah ikut PPG. Nah, silakan dengan SPD-nya itu tidak perlu ikut PPG, kalian bekerja. Oke, no problem. Kan tidak menjadi guru. Itu sama dengan seperti dokter. Dokter itu kalau sudah mendapat sarjana kedokteran atau SCAT lah bahasa hari ini, dia tidak ingin membuka praktek, tidak melibatkan diri lagi dalam profesi kedokteran itu, ya no problem dengan ambil koas. Jadi SCAT saja. Dia hanya sebagai sarjana kedokteran. Demikian juga kalian hanya sebagai sarjana pendidikan. Kalian mengetahui tentang seluk-beluk pendidikan, tapi kalian tidak ingin terlibat dalam bidang profesinya, dalam pendidikannya. Demikian juga dengan dokter itu, dia tidak mau terlibat dengan obat-obat suntik, menyuntik dan sebagainya. No problem, dengan koas. Nah, dia hanya sebagai wawasan dan keilmuan saja tentang kedokteran dan juga tentang pendidikan. Kalau kalian dapat SPD sudah selesai. Kalau nggak menjadi guru, nggak apa-apa. Itu. Manfaatnya apa? Menjadi salah satu landasan dalam perkembangan ilmu pendidikan dan menolong pendidik. Manfaatnya, landasan dari penentuan kebijakan dan dapat memecahkan persoalan-persoalan pendidikan. Kemudian juga manfaatnya sebagai landasan untuk berkarya dan mengabdi di dunia pendidikan, sebagai standar dalam penentuan kurikulum dan materi yang ingin diajarkan oleh pendidik, memberikan pemahaman menyeluruh mengenai dunia pendidikan, mendorong tenaga pendidik untuk dapat memberikan materi pendidikan yang lebih baik, dan yang terakhir yang manfaat dari mempelajari filsafat itu adalah meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Itu dia. Oke, selanjutnya ya akan kita lanjutkan nanti pada session pertemuan selanjutnya. Mungkin kalau tidak ada halangan minggu depan. Baik secara offline. Nanti kalau saya mungkin tidak ada di tempat, kita akan melakukannya secara online. Terima kasih atas perhatiannya pada kesempatan yang berbahagia ini. Untuk selanjutnya, silakan kita buka sesi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.